Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan praktikum percobaan dengan judul diagram biner. Adapun anggota-anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Nazwa Zinta, Rizena, saya sendiri Umi Aisyada, dan yang terakhir Hamdan Malik. Adapun landasan teorinya di sini yang kami gunakan yaitu menurut dari Sauphuval et al. 2021, fenol atau asam karbonat memiliki bentuk kristal yang dimana memiliki bau yang khas. Kemudian menurut Yulianti et al. 2022, diagram fasa biner terdiri dari dua komposisi dan dua temperatur, di mana dua komponen dapat saling melarut dan beberapa kondisi tertentu. Kemudian menurut Waluyo 2022, pada sistem biner fenol air merupakan sistem di mana sifat kelarutan yang timbul baik antara fenol dan air pada suhu tertentu dan tekanan yang tepat. Adapun alat dan bahan pada percobaan ini yaitu alat bata pengaduk yang berfungsi untuk menghomogenikan larutan, kemudian ada batu didih yang berfungsi untuk meratakan panas dalam air, lalu ada buret untuk meneteskan aquades, kemudian ada Erlenmeyer dan glass beaker sebagai wadah larutan, lalu ada gelas ukur sebagai alat ukur dan penganas untuk memanaskan. Kemudian ada pipet tetes untuk memindahkan larutan, dan yang terakhir ada termometer untuk mengukur suhu. Bahannya yakni aquades sebagai pelarut dan fenol sebagai sampel. Kemudian langkah-langkah percobaannya yakni pertama-tama ditimbang terlebih dahulu Erlenmeyer 1 set sumbat lengkap dengan termometer. Kemudian ditambahkan fenol lalu ditimbang yakni sebanyak 2,5 gram. Kemudian fenol dilarutkan dengan aquades dengan menggunakan buret. Setelah itu dipanaskan campuran tersebut ke dalam gelas kimia yang berisi batu didih jika larutannya keruh. Nah, tujuannya untuk membuat larutan dari keruh menjadi bening. Berdasarkan hasil percobaan yang telah didapatkan, pada data tabel diketahui semakin banyak volume air yang ditambahkan, maka waktu untuk larutan kembali homogen akan semakin cepat. Pada gambar 2 dapat dilihat diagram biner, di mana T1 merupakan suhu di mana larutan berubah dari keruh kembali ke bening, dan T2 merupakan suhu saat larutan dari bening kembali ke keruh. Semakin tinggi suhu, maka kemampuan fenol dan air akan semakin besar, dan dalam suhu tertentu fenol dan air akan saling larut kembali. Menurut Dalming et al. 2023, semakin tinggi suhu, maka fraksi mol akan semakin besar. Saat sistem fenol air mengalami perubahan dari keruh menjadi bening dan kembali keruh, hal ini yang menandakan titik suhu kritis fenol. Penambahan berbagai volume air yaitu untuk dapat mengetahui suhu kelarutan kritis antara fenol dan air. Air digunakan sebagai pelarut fenol. Pada penambahan air 0,2 mili pertama dan kedua dan ketiga tidak membuat larutan berwarna keruh. Ini artinya fenol tidak mengendap dan masih mampu larut dalam air, sehingga tidak perlu dilakukan pemanasan untuk mengetahui suhu kelarutannya. Fungsi dilakukannya pemanasan yaitu untuk melarutkan endapan atau membuat larutan keruh menjadi bening. Dan batu didih digunakan untuk meratakan panas dalam air yang ada di dalam gelas kimia. Erlenmeyer ditutup dengan menyumbat agar fenol di dalamnya tidak terlalu menguap karena fenol bersifat volatil. Fungsi dari termometer untuk mengukur suhu kelarutannya dan batang pengaduk digunakan untuk menghomogenkan larutan. Pada penambahan air 0,3 mili, larutan berubah menjadi keruh. Hal ini menunjukkan bahwa fenol sudah tidak dapat larut sempurna lagi dalam air dan mulai membentuk larutan jenuh. Baiklah, adapun grafik yang didapatkan dari percobaan ini yaitu grafik pertama itu menunjukkan hubungan fraksi mol air terhadap suhu, di mana dari hasil grafik dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu maka fraksi mol juga akan semakin besar. Nah, dari grafik juga dapat diketahui bahwa nilai titik kritis fenol air itu berada pada titik suhu 68 derajat Celcius, di mana saat sistem fenol air itu mengalami perubahan dari keruh menuju ke bening atau jernih dan kemudian kembali keruh lagi, hal inilah yang menjadi definisi titik suhu kritis fenol air. Dan pada titik ini, komponen berada pada suhu fase campuran larut homogen membentuk satu fase dengan jernih, dan saat suhu kembali diturunkan terbentuk kembali dua fasa. Kemudian pada grafik kedua yaitu hubungan antara fraksi mol fenol terhadap suhu, di mana berdasarkan grafik semakin tinggi suhu maka nilai fraksi mol fenol juga akan semakin kecil. Dari grafik juga diketahui bahwa nilai titik kritisnya yaitu sebesar 68 derajat Celcius, di mana hasil yang telah didapatkan ini telah sesuai dengan literatur yang ada. Adapun literatur yang digunakan pada percobaan ini yaitu menurut Dalming et al. 2023. Pada penelitian Dalming itu menunjukkan titik kritis kelarutan timbal balik sistem biner fenol air berada pada suhu 67,5 derajat Celcius, di mana hasil yang telah didapatkan pada percobaan ini hampir mendekati dengan literatur yang ada.
Adapun grafik ketiga yaitu hubungan persen fenol dengan persen air. Dari grafik di atas, pada sumbu X itu menggambarkan persen fenol dan pada sumbu Y itu menggambarkan persen air. Nah, sehingga dari grafik yang didapatkan itu mengalami peningkatan, di mana dapat dilihat bahwa semakin tinggi persen fenol, maka akan semakin kecil pula persen air. Kemudian, baiklah, adapun perhitungan yang didapat yaitu dari grafik di samping, nilai persentase kesalahannya yaitu sebesar 0,74%, di mana hasil ini merupakan hasil yang baik. Persentase kesalahan itu apa sih? Persentase kesalahan itu merupakan perbedaan antara nilai pasti atau nilai yang diketahui dari suatu nilai perkiraan atau terukurnya dalam bentuk persentase. Adapun rumus yang digunakan yaitu persen kesalahan sama dengan suhu krisis fenol literatur dikurang suhu kritis percobaan dibagi suhu kritis fenol literatur dan dikali 100%. Suhu kelarutan kritis sistem binar fenol air dapat dibuat dengan percobaan penambahan air dalam variasi volume yang berbeda-beda dan semakin meningkat terhadap fenol dengan massa sehingga menjadi larutan jenuh dan terbentuk satu fasa. Suhu kelarutan kritis yang diperoleh dari percobaan ini yaitu 68 derajat Celcius. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Dan apabila ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.